Sampai jumpa kembali kepada penggemar serial India. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita sinopsis Gopi. Adegan dimulai. Dapal memberikan hadiah kepada Papu. Papu sangat senang dan berterima kasih kepada papahnya. Lalu Puja datang untuk memberikan hadiah kepada Papu. Puja memberikan hadiah pada Papu. Papu sangat senang menerimanya. Dapal bertanya mengapa Puja datang saat ini. Puja berkata bahwa dia bosan di rumah terus, jadi dia datang ke sini. Ginjal mengatakan itu lebih baik dan meminta Puja untuk ke rumahnya. Sedangkan Urmila sangat kesal melihat Puja. Urmila berpikir apa yang harus dilakukan saat ini. Di sisi lain, Rasi sedang menggerutu sendiri. Selanjutnya, Nenek meminta Rasi untuk mendapatkan barang-barang yang sudah terdaftar. Rasi berkata pada Nenek, "Oke." Ketika Rasi akan pergi, Hetal memanggil Rasi untuk melakukan beberapa pekerjaan. Rasi melihat kunci dan menggerutu. Dia membencinya. Kokila melihat Rasi di atas dan berpikir bahwa Rasi akan menerima kunci itu di depan semua orang. Di sisi lain, Ginjal berkata pada Puja akan membawakan teh untuknya. Puja menolak karena tidak mau merepotkan. Ginjal pergi akan membawakan teh untuk Puja. Lalu Ginjal terkejut melihat Urmila. Urmila berkata setidaknya Puja harus menyukai tehnya. Ginjal mendengar perkataan Urmila dan marah padanya. Puja bertanya tentang pesta kepada Dapal. Dapal memberitahu kepada Puja pestanya sangat bagus. Urmila masuk ke kamarnya, lalu dia menggerutu mengapa Puja kembali berulang-ulang ke sini. Dan Ginjal harus memikirkannya. Sedangkan Urmila memikirkan Rasi menggerutu sendiri, memikirkan si kembar minta es krim kepada Gopi, tetapi Gopi sibuk memberi es krim pada anak-anaknya. Lalu Gopi saat itu mengusir si kembar. Urmila harus menghentikan Rasi untuk mengembalikan kunci, kalau tidak Rasi kehilangan kesempatan emasnya. Papu menyukai hadiah dan berkata kepada Puja bahwa dia sangat menyukai hadiahnya. Ginjal memuji Puja bahwa Papu dengan mudah bergaul dengannya dengan baik. Puja memuji Ginjal bahwa Ginjal memiliki anak dan suami yang baik dan mempunyai keluarga yang lengkap. Ginjal berkata menginginkan menjadi seperti Puja. Puja punya mobil dan kemewahan, tetapi Ginjal tidak memilikinya dan ditakdirkan tinggal di rumah petak ini. Lalu Urmila memanggil Ginjal dan meminta padanya supaya Puja untuk meninggalkan rumahnya. Lalu Vidya di kamar bertanya pada Mera, "Di mana Tolu dan Molu?" Mera menjawab, "Tolu dan Molu dibawa ibunya untuk menyikat gigi." Vidya melihat bantal dan tempat tidur dan dia sangat menyukainya. Mera memberikan bantalnya pada Vidya dan Vidya bisa tidur memakai bantalnya dan bisa tidur bersama Mera di sini. Lalu mereka tidur bersama. Ahem melihat mereka mengatakan pada Gopi kedua anaknya sangat mirip ibunya. Mereka sangat senang melihat anak-anaknya. Lalu Ahem berpelukan dengan Gopi sangat senang. Ketika Ahem dan Gopi sedang berpelukan, Rasi datang menghampiri mereka. Ahem dan Gopi melepas pelukannya dan tersenyum. Ketika Ahem akan mencium Gopi, Gopi melihat Rasi di dekatnya.
Gopi mendorong Ahem supaya tidak menciumnya. Gopi melihat kepada Rasih, lalu Rasih berkata akan menghitung belanjaannya dan akan meminta bantuan pada Jigar. Dan Rasih tersipu malu kepada Gopi. Ahem terkejut melihat Rasih di dekatnya. Gopi tersipu dan tersenyum melihat Ahem. Mereka menjadi salah tingkah. Rasih sampai di kamarnya dan melihat Jigar sudah tidur. Dia berpikir tidak menikmati hidup gara-gara kunci ini dan melemparkannya ke tempat tidur dan berpikir akan mengembalikan ke Kokila di pagi hari. Dan Rasih tersenyum sendiri. Selanjutnya Kokila sibuk melakukan puja. Dia melihat Urmila masuk dan dia berpikir bahwa Urmila datang akan membantu Rasih dan akan memberi pelajaran kepada Urmila. Urmila berjalan di hadapan Kokila. Kokila bertanya pada Urmila, mengapa Urmila datang di pagi hari? Urmila mengatakan akan menemui Kokila karena banyak yang terjadi selama hari-hari ini. Tolu dan Molu akan berangkat ke sekolah. Urmila melihatnya lalu memeluk mereka. Urmila berkata dia datang untuk menemui Tolu dan Molu. Kokila bertanya lagi, mengapa Urmila mengatakan akan menemuinya? Urmila tak bisa jawab apa-apa. Lalu Ahem dan Gopi datang. Ahem mengatakan akan masuk ke sekolah mendaftarkan Merah hari ini. Merah meminta berkat dari Urmila. Lalu Hetal memberi berkat kepada Merah dan mengatakan agar Merah sukses seperti papahnya. Lalu Ahem dan Gopi meninggalkan semuanya. Rasih menuangkan minyak ke kain dan dia berpikir jika Kokila melihatnya maka Kokila akan berpikir Rasih tidak bertanggung jawab, supaya Kokila mengambil kunci dan Rasih bebas dari tanggung jawabnya. Urmila datang ke sana melihat Rasih. Melihat Rasih membakar kain dan Urmila bergumam bahwa Rasih akan mengembalikan kunci pada Kokila. Urmila mengatakan kebodohan apa yang Rasih lakukan. Lalu Urmila mencoba menghentikan Rasih untuk membakar kain supaya tidak menyala. Rasih melihat Urmila dan marah padanya. Lalu Rasih bertanya pada Urmila, apa yang sedang dilakukan di sini? Kokila datang menghampiri Rasih dan Urmila dan berkata bahwa Urmila datang ingin menemui Kokila dan Tolu dan Molu. Urmila sudah bertemu Kokila dan Tolu dan Molu. Urmila pasti menemui Rasih. Setelah itu Rasih bertanya kepada Urmila, apa yang akan dilakukan Urmila saat ini? Kokila melihat kain yang terbakar di lantai kuil dan bertanya apakah Rasih mencoba membakar kuil. Rasih menjawab dia mencoba menyalakan lampu. Urmila berkata Rasih tak akan membakar kuil. Kokila menghentikan Urmila dan meminta alasan kepada Rasih. Urmila berkata itu kesalahannya dan bukan kesalahan Rasih. Kokila berpikir bahwa Urmila mencoba untuk membela Rasih dan memikirkan rencana mereka. Inilah cerita si cantik Gopi. Saksikan di episode selanjutnya, pasti akan semakin seru.